Jadi kalau dibilang ada kan banyak yang seiman segala macam. Justru kalau aku nggak yakin gitu kalau aku dapat nyari yang seiman bakalan seperti dia gitu. Asik. Nggak bakalan, maksudnya nggak yakin gitu dia orang yang sabar. Dan menurutku yang ngebedain dia dengan yang lain tuh hatinya tuh konsisten menurutku. Dia punya hati yang lembut, terus tulus gitu. Kalau baik itu konsisten gitu, dan aku belajarnya tuh dari situ gitu. Walaupun ya buat sebagian orang masyarakat modern yang udah punya pola pikir, uh, banyak banyak input yang masuk gitu mempengaruhi pemikiran orang tentang perspektif kebaikan itu gimana, bahkan sampai ada orang nganggap itu naif. Tapi aku belajarnya dari situ gitu, bahwa ternyata ya baik itu emang harus konsisten gitu dalam situasi apapun gitu. Dan aku tuh belajar dari dia gitu. Dan aku nggak melihat itu di banyak orang gitu, khususnya di perempuan lain gitu. Ya itu aja sih yang bikin aku kayak ya nggak bisa, kayaknya aku sulit gitu buat tertarik ke yang lain, beralih gitu ya ya. Mas ya. Itu Agustus nanti 8 tahun. Agustus nanti 8 tahun. Oke, next questionnya jumpanya pertama kali di mana gitu? Kamu aja. Satu kampus atau gimana? Jumpanya aja dulu, kayak Mas ketemu dia tuh, lihat dia tuh di mana gitu. Ingat, ini flashback ya, kita flashback ya ke masa-masa lalu setelah 8 tahun yang lalu nih. Ingat nggak Mas? Nanti Mbak nanti jawabnya, Mas Yadi dulu. Cowok suka lupa. Pertama kali itu pas masuk kuliah sih, pas di kampus lah. Kayak biasa lah hal-hal umum yang terjadi kan, dimana kakak tingkat ospek yang mahasiswa baru yang baru masuk gitu, dan mereka jadi panitia ospeknya kayak gitu lah. Jadi ceritanya Mbak Rina ini ikut terjun di bidang kalau di kampus mah bilang BEM gitu ya, salah satu panitia ospek. Berarti ceritanya kakak kelas dong ya, kakak kelas yang ospek. Terus ini adik kelas datang kayak ini siapa nih gitu ya? Atau mungkin pada saat Mas lihat dia kayak langsung tek kayak ada sesuatu yang beda. Atau setelah dia ngomong atau setelah melakukan kegiatan berapa hari, kayaknya ada something nih di si cewek gitu loh. Udah kayak podcast. Ini podcast ya guys. Enggak apa-apa, ini kan bisa dikenang nanti someday. Kapan deh? Iya pas itu aja sih, ya balik lagi kan aku emang dari dulu sampai sekarang itu kayak nggak pernah punya sense gitu untuk kayak nyari atau serius gitu untuk, maksudnya nggak kayak banyak orang-orang gitu kan, kayak yang mereka cari itu kayak ya cari perhatian orang atau apa gitu. Jadi kayak aku tuh datang ke sana emang bener-bener mau ya ada kegiatan ospek kuliah, ya ada aturan, ya udah aku ikutin gitu kan. Dan awalnya itu ya memang komunikasi ya di antara orang-orang yang lain, senior yang lain, yang care itu kayaknya cuma dia gitu. Care dalam hal apa? Ya maksudnya kayak peduli lah, sebetulnya yang lain juga gitu kan, tapi ini lebih kayak kerasa gitu ya. Iya. Ada kayak misalnya nanya, waktu itu kayak misalnya disuruh bawa sesuatu kan, tiap maba itu kayak diperiksain satu-satu gitu ya, lewat peristiwa itulah yang bikin itu. Oke, itu awal pertamanya ya. Berarti kisahnya di zaman kuliah guys, di kampus pas ospek. Kalau Mbak Rina sendiri nih sebagai panitia ospek ini kan emang udah kewajiban tuh ya. Atau memang Mbak juga udah pas ngelihat Mas Yandi tuh udah kayak ini something, ada sesuatu nih. Jadi Mbak jadi kayak lebih ngasih perhatian atau care-nya ke dia lebih gitu, secara lebih. Atau memang enggak, pada saat itu mah enggak tahu, memang natural aja gitu kayak jadi seorang panitia pada ospek. waktu itu emang aku ganteng. Aduh.
Katanya pada waktu itu dia paling cakep semaba. Iya. Gimana kalau menurut Mbak Rina? Kalau aku apa ya, aku tuh mulai bener-bener ngeliat dia itu setelah diganggu aku kan kayak kalau di kegiatan kita itu kan kayak ada apa sih net kegiatannya net kayak kita tuh ada pemaparan tentang aturan-aturan kampus dan sebagainya yang bawa materi itu biasa dosen-dosen yang dipilih. Nah aku tuh kayak aku tuh ngedampingin narasumber kayak apa sih namanya Net? Bahasa kampusnya moderator. Nah aku tuh MC lah ya, MC. Nah aku tuh MC di depan karena aku tuh kayak udah sepanjang hari MC, jadi aku tuh ngantuk. Saya ngantuk di depan. Itu hari kedua, tanggal 15 hari pertama mereka ospek. Hari kedua itu aku kayak ngedampingin nama bapaknya Pak Sae, masih ingat aku. Dia tuh kayak materi PPKN yang dibawa nanti ya, tentang kayak aturan-aturan hukum dan sebagainya, pokoknya dunia dunia di Kuliah. kampus lah, perkuliahan. Nah aku sampai pada titik udah selesai makan siang atau sebelum makan siang gitu, aku tuh ngantuk. Terus dia tuh kayak tiba Ada nyawal-nyawal atau? bukan nyowel, dia tuh kan di barisan mahasiswa kan duduk, dia kayak gini kayak kepalanya tuh muncul terus tenggelam kayak ngaco gitu kan. Siapa anak itu? Maksudnya tuh kayak dari situ aku tuh penasaran ini siapa sih gitu. Tapi sebelumnya kayak untuk ngasih tahu kenapa kayak kelihatan bukan berarti lebih care ke dia, karena aku tuh pembimbing dari kelompok dia. Oh memang Dibagi ya, jadi panitia ospek di kelompok itu. iya, jadi kayak dibagi. Jadi setiap mahasiswa itu udah dibagi kelompoknya. Ini yang ngebimbing kakak pembina yang ini ya, kayak gitu. Jadi gitu. Awalnya baru kayak intinya kayak bahasa sekarang caper lah sih masnya supaya bisa nggak tahu lah dia diperhatiin caper gitu kali ya, dengan cara muncul waktu dia tenggelam ngantuk muncul. kayaknya dia juga ngantuk waktu itu. Emang gabut aja waktu itu karena materi siang gitu. Materinya siang kan biasa ngantuk kan. Ngantuk, jadi ya coba gimana biar nggak ngantuk gitu kan. Nah setelah Kalian cari perhatian. Aku waktu itu bercanda sih betulnya, bercanda sama teman-teman yang lain. Nah setelah makan, sebelum makan ke setelah makan ya, aku keluar nyamperin lu nggak kayak aku nanya kamu ngapain tadi, ngeganggu atau apa kayak gitu. Jahil, lalu kok jawab apa sih Nat? Mana ada aku ngeganggu anjir. Dia maksudnya bukan ngeganggu sih, kayak lebih ngejailin kayak gitu. Habis itu kayak dia tuh orangnya kayak ngejawabnya secukupnya saya. Oh cuek-cuek gimana gitu. Iya. Terus ya udah lewat gitu aja kan. Yang bikin aku tuh kayak lebih itu sih, masih ada hari terakhir biasa kalau ospek itu kan orang-orang pada disuruh kirim surat tuh. Pada disuruh kirim surat sama kakak tingkat kan. Dia terus ke Mbak. Iya, aku tuh di depan, tapi yang ngambil surat itu sebenarnya bukan aku, temanku, tapi pembimbing dia juga yang sama-sama ngebimbing dia. Terus suratnya itu bukan surat yang indah dan romantis dan cantik, tapi kata-katanya sih yang menyentuh gitu. Apa tuh yang Mbak ingat? Suratnya tuh Ercel nih gitu. banyak itunya, banyak coretannya yang aku ingat kalimat pertama, aku bukan orang yang pandai merangkai kata-kata. Tapi sisa di tengahnya aku nggak ingat. Yang terakhirnya cuma yang aku ingat kayak gini, Tuhan pun akan kupaksa untuk mempersatukan kita di waktu dan momen yang tepat, katanya. Sip juga dia guys. Oh dia tulis kayak gitu. Iya, waktu itu aku masih punya pacar, Oh Mbak Desi Iya, masih punya pacar. Masih punya pacar. Dan dia tahu atau memang dia nggak tahu? Tahu dia. Oh dia tahu. Aku juga nggak selingkuh sama dia, enggak. Sesama seangkatan Mbak berarti pacar. Enggak, pacarku tentara waktu itu. Oh oke. Dia tahu Mbak punya pacar. Tahu setelah aku kasih tahu sih saya. Oke. Tahu setelah aku kasih tahu kan? Waktu itu. Jadi ceritanya Mbak Rina ini dapat surat, surat cinta dari maba. Itu memang semua maba nulis. Iya, memang semua maba, tapi dia menulisnya ke Mbak. Dan di ending surat itu, Tuhan pun akan kupaksa untuk mempersatukan kita di waktu dan momen di waktu yang sama. Entah itu Mas buat untuk gombal-gombal terus kecetek sama Mbak Rina antara benaran nggak sih? Ya, itu disuruh gombal kan, disuruh bikin sebagus mungkin, disuruh bikin sebagus mungkin. Dan Tapi Mbak kamu Rina nyangka nggak kalau dari surat itu kayak benaran gitu, tiba-tiba sekarang kita tuh kayak
Padahal iseng contohnya kayak gitu Padahal mas, iseng gitu. tiba-tiba jadi nyata. Atau mas memang udah yakin nih someday nih aku bisa berteman atau mengenali lebih jauh. Aku juga nggak punya bayangan bisa sampai Sejauh Iya. ini. 8 tahun ya, itu nggak waktu yang cukup. Itu lebih mengalir sih, Say. Kayak hubungan kami itu lebih mengalir. Oke. Nggak pernah direncanakan, nggak pernah kayak orang terburu-buru, kayak orang jatuh cinta. Tahu kan kita jatuh cinta zaman SMA kayak gitu, pengen sekali, Menggebu-gebu ya antusias mbak ya. kayak enggak sih, dia kayak lebih senang kalau kita kegiatan bareng. Nah kalau kita di kampus itu kita lebih sering diutus sama direktur buat ngikutin kegiatan di luar bareng kayak gitu. Terus kalau kita kayak ada kegiatan ini tuh, misalnya kalau dalam kegiatan namanya kegiatan mahasiswa ya, kalau kita kayak ngejawab pertanyaan apa ini itu, nah dia ngasih pertanyaan atau ngejawab pertanyaan, aku juga kayak gitu, jadi kita sama-sama selalu kayak apa ya, menurut aku kayak lebih banyak kegiatan bersama. Itu setelah udah pacaran kan? Belum. Oh belum juga. Oh walaupun mbak punya pacar, di situ kalian udah sering punya kegiatan bareng. Kegiatan bareng itu kegiatan yang wajib diikuti mahasiswa BEM dan mahasiswa penerima beasiswa. Berarti memang ada titik momen yang kalian bisa bareng-bareng untuk, atau memang mas ini juga ikut jadi anak BEM atau gimana? Dia ikut karena otomatis karena dia beasiswa juga. Jadi aku duluan beasiswa karena aku kan kakak tingkat. Jadi mahasiswa beasiswa itu di kampus kami wajib ikut BEM. Nah setelah dia terima beasiswa, jadi dia juga wajib ikut BEM. So dari situlah awalnya ya, awal mulanya. Iya. Terus habis itu mbak putus, baru mas ini masuk nih, selip gitu masuk. Enggak gitu aja sih. Jadi nggak ada kata ending. Sebenarnya sebelum dia masuk, sebelum aku pacaran sama dia juga, pacarku tuh udah Tahu. Enggak, pacarku itu udah beberapa kali selingkuh. Jadi kayak selingkuhnya itu udah 2 kali, terus setelah berjalan kenal dia juga, pacarku tetap selingkuh juga, bahkan sekarang menikah dengan selingkuhannya. Ya orang Bogor selingkuhan. Orang Dayak juga dia. Dia orang Ambon mantanku. Jadi dia tugas di Cijantung, kenal nggak? Dekat Bogor. Enggak. Ketemu Jadi singkat ceritanya, abis itu karena seiring berjalannya waktu, Mbak sama Mas Yandi akhirnya kami tuh dia tuh nggak pernah nembak aku. Nggak pernah bilang kayak mau nggak jadi jadi pacar aku. Nggak ada kata tembak guys, tapi kayak aku pernah nanya kayak gini ke dia. kita cewek butuh kayak kepastian lah itu yang Enggak, aku tuh nanya kayak siapa? gitu. Orang yang sering nanya, kalian berdua itu pacaran atau enggak? Kalian berdua itu pacaran atau enggak? Dia jawab kayak gini. Kalau orang tanya kayak gitu, yang gak usah dijawab. Buatlah orang nggak bertanya, tapi mereka menganggap bahwa kita itu memiliki hubungan kayak gitu. Jadi kayak selalu logikanya tuh masuk akal kayak gitu, banget nggak sih? Ya. Tapi kenapa enggak Mas ini langsung bilang, mengungkapkan, mau nggak aku jadi someone special in my heart kayak gitu loh? Kenapa harus orang berpikir? Kenapa Mas? Karena dia nggak romantis kayaknya. No, I think maksudnya kayak itu kan yang sesuatu yang iya ngerti, kita sedangkan cewek kita kan pengen gitu loh momen-momen itu, walaupun memang semua orang beda-beda gitu loh. Jawab Ndet, kenapa Ndet? Apa? Kenapa lu nggak pernah nembak aku kayak cowok-cowok pada umumnya waktu kita pada cowok-cowok pada umumnya? Karena aku nggak tahu. Waktu itu aku punya alasannya, cuman lupa aku. Serius ada alasannya? Kasih tahu dong sekarang setelah Aku nggak tahu, saya sampai sekarang sudah 8 tahun loh Mas. Lupa. dia ke aku, dia bilang kalau misalnya orang kan dulu orang suka bilang, bahkan tuh ya ada teman aku, dia muslim, dia juga demen sama dia kak, satu angkatan sama aku, bahkan suka, dia bilang kayak gini, kamu kan udah punya cowok kayak gini kan, kamu, dia tahu ya dia demen sama aku, kamu kan beda agama juga kayak gitu, ya udah ambil aja aku bilang gitu ya. Terus adik tingkatku juga ada, bahkan cantik. Terus kenapa Mbak jadi pemenangnya? Aku juga nggak tahu. Bahkan orang pernah tuh bapak kantin ini mau jodohin, kayak ngejodohin adiknya sama dia. Sampai aku dijelek-jelekin, dibilang kayak gini katanya, Rina tuh, aku kan emangnya orangnya
suka banyak omong ya, maksudnya tuh kayak humor juga. Terus aku suka, entahlah di mata dia aku yang seperti gimana gitu. Intinya penilaian Yandi itu cerita ke aku, kenapa ya orang itu bisa memiliki pandangan jelek kayak gitu ke kamu, sementara aku selama ini kayak nggak ngeliat itu gitu. Kayak ya udah aku nggak gimana tapi Yandi tetap ada pendiriannya sih. Oke guys, welcome to my YouTube channel. Aku hadap sini dulu ya, Cet ya. Oke guys, welcome back to my YouTube channel Romi di Jerman. Jadi hari ini aku kedatangan tamu dari kota Sunback. Sunburn. Berapa jam Mbak dari Sunburn ke kota aku ke 4 jam tadi. 4 jam. 3 jam kalau normalnya ya. Jadi aku kedatangan best couple ke mereka seputar hubungan mereka gitu. Tadi sih kita udah panjang banget cerita, cuman kita nggak ada kepikiran, potong doang gitu ya. nggak kepikiran untuk bikin video. Jadi ya ini kayak ngobrol santuy aja sambil baring-baring aja tadi gitu. Jadi apapun yang ada di sini, semoga ini bermanfaat gitu sama kalian. Ya lebih ke perjuangannya. Jadi kalau buat dari Mbak Rina sendiri nih, kesan apa yang Mbak bisa bagikan gitu ke teman-teman penonton selama hubungan 8 tahun itu kan pasti ada suka dukanya, nggak gampang, pasti ada jatuh bangunnya atau mungkin ada putus nyambungnya selama 8 tahun. Terus kayak Mbak sendiri nih, dari Mbak sendiri apa yang bisa Mbak share ke kita semua supaya bisa bertahan gitu loh, apakah mengurangi ego atau gimana gitu dari Mbak Rina sendiri? Ya kalau dari aku sih ya, kalau namanya pacar ini kan tahap yang saling mengenal ya, bukan suami istri kayak gitu. Jadi ya dalam berkelahi atau berbeda pendapat itu udah pasti ada. Udah jelas kan, beda kepala, beda hati, beda kebiasaan, pasti ada kelahi, ada percekcokan yang ya berat bahkan ringan kayak gitu pasti ada. Cuma ya bagaimana kita kalau kami berdua kalau misalnya ada masalah tuh lebih kayak ngobrol kayak gitu, kayak walaupun aku nangis kayak gitu, keras kepala, namanya perempuan kan, keras kepala biasa itu kan, tapi kayak kalau dengar dia tuh lebih kayak kalau ngejelaskan itu nyampe gitu, nyampe ke masuk ke logika gitu ya, kalau cewek kan lebih ke perasaan gitu ya, emosional ya, tapi sedangkan kalau laki-laki ini lebih masuk di akal gitu, alasan-alasan logika. Benar. Jadi kayak dia tuh kalau sesuatu yang salah yang kita lakukan itu solusi sama kenapa kita harus nggak melakukannya itu ada alasannya. Kenapa, maksudnya alasannya tuh masuk gitu. Terus kayak gimana ya caranya awet ya, mungkin kayak ya komunikasi paling penting, saling menghargai kayak gitu, terus terbuka. Tadi aku tertarik dengan Mbak bilang ajak ngobrol ya kalau ada masalah ya, diomongin gitu ya. Itu penting banget sih guys. Jadi kita kalau sudah ada, semua hubungan itu punya problem masing-masing. Intinya bagaimana kita mau menyelesaikan problem ini ya Mbak. Kayak Mbak tadi caranya ngobrol ya. Aku yang lebih nagih sih, kalau Mas Yandi kan cowok lebih yang kayak udahlah ngapain gitu ya Mbak ya. Yandi itu tipikalnya dia diam, tapi sekalinya kalau memang aku udah serius nih, aku mau ngomong penting, maksudnya itu menurut aku ini penting harus diomongin kayak gitu. Dan dia open. Dia ngedengar, terus dia ngasih alasan, dan alasannya sebenarnya bukan alasan yang aku mau jawabannya itu, tapi kenyataannya itu jawabannya. Dan setelah aku pikir-pikir, iya benar, dari jawaban itu kayak iya masuk akal kayak gitu ya, ternyata aku yang salah kayak gitu. Jadi dulunya aku tuh kayak termasuk orang yang maksudnya tuh kayak emosinya juga suka berlebih-lebih. Nah setelah sama dia tuh kayak kebawa kebiasaannya, dia lebih tenang, penyabar, terus kayak menyelesaikan masalah tuh kayak ya pakai solusi, pakai logika, nggak pakai mood ketika marah, ekspresinya seperti ini enggak. Jadi kayak dia biarkan dulu tenang, biarkan mengalir, setelah itu baru diobrolkan. Karena menurut aku kayak kita ya perjuangannya sama, kita kayak memiliki sesuatu. Kayak misalnya aku punya usaha, dulu aku pernah usaha online, Cozy Clyde. Jadi di situ aku kayak jual dress import. Nah
pelanggan aku rata-rata dari kabupaten dia. Jadi aku kirim barang ke kabupaten dia, ntar dia yang ngantar-ngantarin. Itu bentuk kayak dia tuh ngedukung apa yang aku lakukan. Aku jualan beras, dia FYI ya ngedukung. guys, jadi Mbak Rina ini memang dari kecil itu emang udah pekerja keras, sampai sekarang pun dia pekerja keras. Dia bukan tipe yang memilih pekerjaan, apapun selagi itu halal, bisa mendapatkan income dia lakuin. Dan aku tahu karena Mbak ini udah sering cerita ke aku sebelum kita ke Jerman, ke Jerman. Ya. Dan emang bener karena apa namanya yang menarik itu adalah ketika pasangannya ini mau support Iya, dia, support benar. bukan Kita malu atau benar. malah membuat kita menyerah atau down, merasa kayak gimana awalnya gitu ya. Dia selalu kayak ngomong, kenapa sih lu mau hidup kayak ribet-ribet amat. Misalnya kayak aku tuh pernah jual beras 200 kilo bawa dari kampungku ke kabupaten dia, cuman buat dijual sama dosen-dosen aku waktu kuliah. Terus dia nanya, kenapa sih kamu milih kayak harus milih ribet, ini kan ribet dan sebagainya. Tapi lama kelamaan dia dengar aku tuh kayak apa yang aku lakukan itu pasti menurut aku itu sesuatu yang harus menguntungkan gitu, dalam artian kayak itu tuh bisa nambah buat uang jajan atau bisa ngirim buat orang tua kayak gitu. Minimal uang jajan ya Mbak ya. Terus aku juga pernah jual buket, jual pisang hijau. Waktu aku dulu ikut organisasi, aku suka jualan makanan karena emang aku suka masak. Dan dia tuh suka makan, jadi kadang-kadang saling support sama satu sama lain. Mbaknya apa namanya, suka berdagang, suka apa namanya berbisnis kecil. Dia suka ngantarin. Dia suka, bayangin, dia suka bentuk bantuannya itu bukan uang tapi dalam tenaga atau dia service. Jarang sekali. Dia tuh jarang, namanya kayak menurut aku ya, dia tuh kayak pernah sih sekali, tapi kayak aku tahu dia juga masih di biaya orang tua gitu kan. Dia jarang kayak ngasih hal dalam bentuk barang ataupun uang gitu, dan tapi lebih ke kebersamaan, terus kayak ngedukung aku secara apa ya, non material kayak gitu. Terus kalau misalnya aku pulang kampung gitu, dia pasti selalu bakal ngantar aku, kecuali dia sibuk lagi, misalnya lagi bantu bapaknya panen sawit, dia nggak bakalan ngantar aku pulang. Pakai motor nih, kita pakai motor, mau hujan apa tetap diantar, walaupun dia puasa tetap diantar. Terus yang bikin salutnya kayak gimana ya, dia tuh kayak ya walaupun namanya kita manusia pasti ada dosa atau gimana gitu, tapi dia kalau untuk urusan dengan dia tuh, dengan Tuhannya tuh kayak taat, dia tuh taat gitu. Terus dia kayak selalu nunjukin ya apapun yang terjadi gitu, kayak yang paling kita butuhkan itu pasti Tuhan gitu. Jadi kayak selalu aja gitu dia nunjukin konsisten dari pertama kenal sampai sekarang, bukan karena dia cari muka sok-sok beriman atau apa gitu, enggak, tapi memang dia dari dulu sampai 8 tahun sampai iya tetap rajin sembahyang. Walaupun di Jerman rata-rata aku ngelihat nggak semua anak Indo sih ya, nggak semua anak Indo, maksudnya nggak semua anak Indo yang nggak puasa setelah nyampe di Jerman, tapi rata-rata aku kayak ngelihat kayaknya dia lah orang yang paling apa ya, maksudnya aku nggak kenal yang lain, tapi dia menjalankan selama waktu puasa itu, dia jalankan kayak gitu. Walaupun di Jerman ini godaan banyak guys, iya nggak sih? Banyak banget, apalagi kayak puasa di sini kan kayak Muslim itu kayak hal yang minoritas gitu, mendingan ngapain puasa, kita bisa aja gitu kan, nggak ada yang tahu, orang tua dia tetap puasa, dia tetap jalankan. Itu satu hal yang bener, yang menurut aku kayak ya positif hal sih, positif. Energi positifnya nyampe gitu, walaupun beda agama, tapi kayak kita ngelihatnya walaupun kita yang non muslim ya, tapi kita kayak senang, bangga aja gitu, maksudnya ngelihat dia yang sebegitu taatnya dengan agamanya, dengan Tuhannya gitu. Bahkan kita kayak kalau puasa muslim di waktu Ramadan itu sama puasa Katolik waktu Prapaskah kan selalu bersamaan. Kita bareng puasanya. Waktu di Indo tuh kita sering puasa bareng. Aku pernah waktu itu bahkan hampir puasa full. Kan kalau di puasa Prapaskah itu 40 hari ya, lebih dari 1 bulan. Aku tuh hampir puasa full. Tapi kebetulan Paskah itu mulainya sebelum Ramadan selesai. Jadi aku udah nggak puasa duluan karena udah Paskah. Jadi dia masih lanjut sampai ke hari Lebaran. Jadi kayak beli bukaannya sama-sama. Saling support, saling menghargai, walaupun sahurnya sama-sama ya.
Tapi aku selalu kayak dalam hubungan itu menurut aku nggak bisa hanya perempuan yang romantis. Dua-duanya Ya, karena menurut aku kan kayak dalam hubungan itu cinta itu saling. Kalau mencintai diri sendiri itu nggak enak. karena dua orang. Iya, karena dua saling orang. Saling, jadi nggak saling. searah kan, Iya. harus dua arah. Iya. Yang dibilang saling kayak gini bukan berarti aku ngasihnya 10 kamu harus balas 10. No. Enggak kayak gitu. Tapi kayak misalnya kita kan pacaran udah lama gitu ya. Terus kita tahu apa yang pasangan kita senang kayak gitu. Apa yang nggak senang kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa melakukannya untuk hal-hal yang mungkin yang dia senang yang kita tahu gitu. Kayak aku misalnya aku tahu dia senang makan, ya aku masak yang enak kayak gitu. Ya mungkin ada hal yang lain. Aku ngerasa aku kayak kalau perhatian aku nggak cuma hanya ke pasangan. Jadi siapapun orang terdekatku, aku ngerasa care-nya aku tinggi. Untuk siapapun itu, bahkan orang yang baru ku kenal ataupun kayak cuman basa-basi di sosmed pun aku nganggap orang serius kalau cuman curhat gitu. Ya aku berusaha sebaik mungkin memberi servis, kayak misalnya aku memposisikan diriku ke posisi orang lain gitu. Berarti Mbak punya kayak simpati ke orang, ya, lebih peka ke orang lain ya. Jadi nggak cuma ke pasangan tapi ke orang lain juga. Nggak mau kayak gini-gini, terus namanya perempuan ya. Aku tuh kayak lebih, nah dia tuh kayak selalu ngomong meyakinkan kayak gitu, nanti aku bakalan berusaha gitu. Maksudnya tuh kayak buat senyaman mungkin gimana kita biar bisa lebih happy atau kayak ngejalannya lebih enak kayak gitu. Kayak misalnya contoh hal kecil ya kayak cuman jalan-jalan ke hutan setelah kerja atau kayak memang sih kayak itu kadang aku minta, tapi kalau dia mau ngelakuinnya itu menurut aku luar biasa gitu. Maksudnya tuh kayak bagi dia mungkin itu hal biasa, tapi bagi kita udah something yang wow, yang nyenengin hati gitu. Ya walaupun kayak aku tuh kayak lebih bukan saatnya lagi untuk berbicara dengan bayangan atau dengan perasaan. Tapi aku kalau mau minta sesuatu, misalnya kayak waktu itu aku bilang, Yanda, aku pengen makan es krim. Minggu depan kamu harus jamin aku makan es krim. Enggak harus aku minta kamu jamin aku makan es krim. Nah dia ayo, maksudnya tuh kayak ayolah kita makan es krim kayak jadi gitu. memang harus Mbak sampaikan aja gitu ya. Kalau memang mau bilang ya ngomong gitu loh, jangan kayak berusaha untuk nebak isi hati kita gitu ya. Ya karena tipikal dia juga kalau nggak diitukan jadi makan dia. Yes, gitu. Nah kalau permasalahannya cewek, kita berharapnya cowok itu ngerti baca perasaan kita. Nggak bisa kebanyakan cewek ya. Kamu nggak bisa kayak gitu kan? Padahal semua cowok harusnya gitu, nggak bisa membaca kemauan kita. Pasangan kita nanya, misalnya kita pergi ke restoran atau pergi ke rumah makan atau apapun, atau di rumah kita masak sendiri, sayang kamu makan apa misalnya, kan ditanya si laki-laki nanya ke perempuan, terserah. Kata terserah itu nggak ada jawabannya. Hello perempuan-perempuan didengar ini. Tapi kamu suka nggak sih kata terserah? Suka nggak? Sukanya es krim. Nggak, makanya iya sih. Kalau misalnya apa-apa tuh lebih baik ngomongnya sampaiin ya Mbak, direct, apa yang kamu mau gitu, biar ada solusinya. Kalau dia nggak sanggup memenuhi itu pun dia bisa ngejawab gitu, jadi nggak menebak-nebak apa mau si perempuan itu. Jadi itulah guys, semua orang punya ceritanya, punya suka dukanya dalam relation, punya problem, pernah kayak meledak pasti ada, punya hal kecil yang hal kecil tapi bisa jadi besar, dan hal besar pun bisa jadi masalah kecil kalau memang dua-duanya. Tergantung bagaimana kita mau menyelesaikannya, mau mengkomunikasinya, kayak tadi Mbak bilang kan, mau ngobrol gitu. Ngobrol sih. Cara menyampaikan. Apalagi perempuan itu kan lebih suka, sebenarnya perempuan itu nggak banyak maunya nggak sih, coba kamu merasa? Iya ya. Kayak kalau ada pendengar, simple aja ya Mbak, ya, didengarkan, perhatian nggak sih Mbak juga ya. Cewek itu suka diperhatiin, nggak, hal kecil aja, nggak yang harus gimana, nggak harus yang mewah kan say, nggak perlu. Cewek itu butuh yang kayak perhatian simple aja, atau mungkin yang kayak jarang tiba-tiba kok hal kecil yang aku nggak ngeh itu dia ngeh gitu. Itu yang kayak wow. Itu aku tuh pernah sekali dia bikin sesuatu yang menurut aku tuh kayak meleleh banget sih. Apa tuh? Kayak aku tuh capek abis kerja ya, karena di Efesat ini kan kerjanya udah benar-benar full kan kita. So aku tuh malas bangun, terus tiba-tiba kan hari Selasa itu kan aku kayak harus ada tim, dimana di situ tuh kayak kita ada kayak rapat kecil dalam satu
stasiun kita lah gitu. Jadi kita harus perginya lebih awal dari hari-hari biasa. Nah itu tuh kayak aku tuh bangun lambat, tapi apa ini tuh kayak capek banget begitu. Terus apa namanya, dia tuh kayak nyiapin sarapan. Dia bilang ntar sebelum pergi kerja kayak gitu Udah apa disiapin namanya, sama iya dia udah ya. disiapin. Jadi aku tuh kayak cuman tinggal mandi dan terus aku tuh cuman sarapan terus pergi kerja. Terus Kita pasti iya di tempat kerja aku mikir kita merasa diperhatiin nggak? iya Kita masih diistimewa, Iya. kita ada someone yang care sama Iya. kita ya. iya. Terus Gitu. di tempat kerja aku terngiang-ngiang, kok ada yang beda ya hari ini. Hmm. Pulang kerja Ini loh guys yang ngomong setelah 8 tahun loh guys. pulang kerja aku Kita perlu nanya dong, kejutan-kejutan kayak gitu aku loh. nanya lagi, aku tanya Mhm. hari ini kok beda ya, Mhm. kenapa? Iya kok kamu kayak beda aja dari hari Mhm. sebelum-sebelumnya kayak gitu. Kok kamu tumben hari ini kayak kamu yang nyiapin sarapan kayak gitu kan. Mhm. Ya ternyata itu bukan karena romantis saya. Nah, Tapi romantis juga sih sebenarnya. maksudnya kan karena romantis itu kan menurut orang kan beda-beda. Iya, Hal apapun itu versinya ya. versinya beda-beda nggak ya Bunda? Mungkin bagi Mas Yani itu satu hal yang buat dia Iya benar sih. romantis, buat Tapi dia berarti. nyiapin sarapan gitu. Bagi kita mungkin habis bagi orang lain kan habis, Iya. bagi dia itu something special mungkin. Iya. Gitu. Kita rasa, hah ternyata dia bisa ya gitu loh. Ternyata bisa ngelakuin gitu kan. Aku tanya kenapa bikinin, kok tumben kamu bikin hari ini bikinin sarapan? Ya karena aku tahu gimana kondisinya kalau lagi buru-buru. Jawabannya kayak so gitu. sweet. Kira ya aku pengen aja gitu, kayak misalnya kamu pasti capek apa ini itu, lebih gombal lah gitu. Ternyata enggak. Jawabannya cuman ya aku tahu kalau posisinya pergi kerja buru-buru terus nggak makan. Jadi Mas Yandi ini nggak tipe cowok yang maksudnya Dari dulu. cincong ya guys. Dia kayak ngomong yang satu kata dua kata udah cukup gitu, nggak yang Tapi kayak gimana. sampai itunya informasinya. Maksudnya kayak Nah masalahnya kan kita ini teman belajar nih ceritanya. Waktu di Indo itu kita teman, persiapan ujian. kita tahu ya nggak ada yang kebetulan ya Mbak ya. Sampai kita bisa ketemu di sini lagi. Kamu yang nelpon aku duluan ya? Iya, jadi dulu perkenalan aku sama Mbak Rina ini ceritanya aku masih nyari mau teman ujian. khusus. Jadi kita udah satu grup, di grup itu dia pernah nyari orang untuk ujian untuk 6 orang ya Mbak kalau nggak Iya, salah di untuk Bute. persiapan ujian. Nah jadi waktu itu aku juga mau ujian, terus aku ada baca WA-nya dia, Di grup. aku chat pribadi berarti ya Iya. Mbak masih butuh orang nggak mau ujian, awalnya gitu. Entah Mbak yang nelpon aku, Kamu yang karena nelpon aku yang aku. nelpon Mbak ya. Mm-mm. Mbak ini angkat dan itu sangat ramah, aku ngerasa gitu ya. Dan kita langsung nyambung, Iya, langsung klop Kalau gitu. bilang Mbak kamu gak bilang ada dia, ujian ya. yes, dan Mbak ini bilang dia di Bandung gitu, aku di Jakarta. Nah entah gimana, habis teleponan, chat-chatan lagi, mau nggak belajar bareng Untuk gitu ya Mbak, persiapan ujian. Jadi kita waktu itu 2 Setiap orang, hari. terus nambah lagi, Nambah lagi yang lain orang. tambah lagi Jadi setiap 4 hari. orang. Dan kita nggak cuma belajar, kita berdoa ya Mbak. Iya. Aku ingat banget itu setelah belajar aku sama Mbak Rina itu Selalu kita berdoa video bareng. call, berdoa, dia cerita tentang pengalaman hidup dia, aku juga cerita tentang pengalaman hidup aku, dan kita sambil nangis Oh, iya. berdoa. Aku ingat banget itu berdoa. Jadi sebelum sesudah itu pun ada Mas Yandi ya yang mau Iya. ngajarin kita waktu itu untuk Iya, ujian untuk- scriber iya, kalau nggak scriber. salah. Jadi Mas Yandi waktu itu udah lulus B1, udah lulus B1 ujiannya. Jadi kayak kita kayak butuh orang yang Yang ngajarin kita, koreksi, pengoreksi lah pada saat itu. Yang aku tahu itu dari Mbak Rina ini, Mas Yandi ini orangnya cukup cuek, nggak banyak baca kelasnya kalau anak sekarang bilang gitu. Tapi kalian tahu pada saat kita belajar bahasa Jerman, dia orang yang paling banyak ngomong, yang paling banyak ngasih tahu informasi gitu. Makanya sampai kayak gini, ya juga ya. Dan dia bener-bener kayak ngoreksi, kayak guru yang mengoreksi kita pada saat itu. Jadi memang kita nggak bisa label orang ya Mbak, ini orangnya cuek, ini orang yang gini. Kita nggak tahu gitu. Pada saat momen yang di situ aku ingat Mas ini yang bener-bener Mbak kalau bisa kayak gini deh Mbak, kalau bisa. Dan kita itu 3 orang, dia ngoreksinya itu 3 orang, nggak cuman aku atau Mbak Rina ya Mbak. Intan juga. Intan Sama siapa juga. tuh? Sama orang Bogor, aku lupa namanya itu. Iin. Iya Iin. Halo, semoga kamu nonton ini. Jadi gitulah pada saat itu. Jadi kita nggak bisa nge-labelin orang. Di momen tertentu Di dia momen bakalan tertentu. banyak omong. Benar. Jadi memang pertemuannya awalnya di situ. Dan kita Karena- offline. Karena dia
temanya waktu itu lebih ke tema yang dia suka juga, temanya di mana itu memang tema belajar juga karena emang dia orang yang suka belajar, suka baca, suka membantu juga sih. Puji Tuhannya gitu guys. Kita Banyak punya hal lingkungan itu ya Mbak, khusus untuk belajar, dan puji Tuhannya kita bisa tetap berkomunikasi sampai hari ini karena memang banyak juga mungkin orang yang sama-sama awalnya di Indonesia tapi mungkin sampai sini udah lupa atau karena kita bilang sibuk dengan urusan masing-masing. Namanya di Jerman ya, siapa sih yang nggak tahu ya, maksudnya kayak pasti bakalan kayak apa ya, sibuk lah dengan urusan masing-masing, stres dengan pekerjaan dan sebagainya. Jadi gitulah kisahnya sampai kami ini pun kami bertemu di sini dengan segala kesibukan nggak mudah, kayak kita harus atur termin dulu ya Mbak, harus lama dulu janjian dulu karena waktunya dia dan waktunya aku tuh beda gitu loh. Jadi puji Tuhannya kita dapat jadwal satu termin sama ya Mbak. Mbak ini datang jauh-jauh ke sini, thank you banget udah mengunjungi aku. Si bocil. Terus apa nih Mbak pesan kesan terakhir? Tadi udah ya tips yang untuk 8 tahun. Terus buat yang lagi berjuang nih di Indo yang mungkin mau kesini. Buat yang lagi berjuang apa ya? Ya harus semangat. Terus kalau lelah atau apa ya, namanya dalam perjuangan, dalam perjalanan itu pasti semangatnya ada pasang surutnya. Kalau lagi surut semangatnya, harus ingat apa tujuannya, harus dipasang, bila perlu ditulis di dinding kamar besar-besar tujuannya belajar bahasa Jerman. Tujuannya ke Jerman itu apa, biar misalnya tujuannya aku suatu saat kalau udah di Jerman, kalau udah punya gaji gede, kalau udah punya banyak duit, aku mau bawa mamaku jalan-jalan, atau hanya sederhana aku pengen beliin mamaku kalung, atau pengen beliin bapakku motor, atau pengen ngajak mau bapakku jalan-jalan, atau pengen ngajak mau bapakku nginep ke hotel gede, atau pengen ngebanggain mama bapakku. Itu kan pasti kalau nggak sampai ke tujuan sedih dong. Maksudnya tuh kayak gagal itu pasti dalam perjalanan, kita nggak bisa memungkiri bakalan ketemu yang namanya kegagalan. Tapi ketika kita bertemu dengan kegagalan tersebut, jadikan kegagalan yang kita alami itu sebagai pelajaran dan kekuatan yang lebih besar untuk melanjutkan perjalanan dan menggapai mimpi kita. Jadi for your information, Kak Rina ini juga punya abang. Jadi Mbak Rina ini datang dari Kalimantan, bukan kota besar ya guys, dari kampung kota kecil, dan dia punya abang juga di Jerman udah sukses, puji Tuhan udah sukses dan sedang berproses juga untuk melanjutkan pendidikan di sini. Dan puji Tuhannya Mas ini sudah abangnya ini udah membantu keluarga di kampung, membantu adiknya, bukan hanya adiknya tapi saudara-saudara yang lain. Semangatnya yang luar biasa. Pasti kalian kenal Bang apa? Bento ya? Bento. Kita panggilnya Bang Bento ya? Bang Bento. Kita udah nyampe sini aja udah puji Tuhan. Maksudnya banyak orang yang pengen berada di posisi kita tapi mereka nggak mendapatkan itu, nggak berkesempatan, entah itu mereka nggak ada dana atau atau mereka visanya ditolak atau banyak hal lah. Kenapa kita bisa sampai hari ini tuh ya karena memang Tuhan mau kita di sini gitu. Tinggal kita jalani, kita syukuri, berdoa ya Mbak ya. Iya, berdoa juga. Oke guys, thank you so much. Atau ada tambahan kata-kata yang mau disampaikan untuk pasangan gitu Mbak? Ini kan siapa tahu kalian bisa tonton 10 tahun lagi setelah apa ya? Kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya benar. Mungkin apa yang Mbak mau sampaikan itu pada saat Mbak nonton, dulu aku pernah ngucapin ini loh gitu. Ya aku harapannya apa ya, kayak Yandi. Ya aku tahu Yandi orang tuh dia pasti dalam keadaan mampu, tapi aku tahu juga terkadang dia juga dalam kondisi yang lemah secara, misalnya namanya tinggal di Jerman ya susah, depresi gitu. Itu depresi atau kayak jadi pribadi yang maksudnya nggak percaya diri atau gimana. Tapi di mana aku pengen ngasih tahu, maksudnya tuh kayak dia tuh punya potensi, dia tuh sama dengan orang lain, dia tuh kayak apapun yang dilakukan dia bisa melakukannya gitu.
Jadi ya yang penting percaya diri, terus jangan kurangin pikiran, maksudnya pikiran-pikiran negatif gitu, prasangka, maksudnya kayak Overthinking. ya overthinking, karena itu juga kan nggak bagus buat mental kita. Terus kayak ya aku berharap sih, maksudnya kayak hubungan kami bakalan baik-baik sampai nanti gitu. Tapi kalaupun memang nggak berjodoh, maksudnya kayak walaupun dia nggak jadi jodoh aku, ya aku berharap dia dapat pasangan yang lebih baik. Dan Mbak juga mendapat pasangan yang lebih baik. Iya. Kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti Iya. apa, tapi harapan kita semoga tetap baik-baik aja sama Mbak. Oke guys, thank you for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. Robiana Paung Ini dia pelakunya. main game. Main game dia enggak?